Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kakuba, kelas B5, program studi pendidikan guru sekolah dasar, semester 3, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan etika dalam bermedia sosial. Sebagai masyarakat muslim yang memiliki pegangan utama dalam berkehidupan, yakni Al-Quran, maka kita harus pandai dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam Islam, etika berkomunikasi harus sesuai dengan syariat, yakni menekankan pada unsur yang islami dan juga dengan bahasa yang menunjukkan keislamannya. Komunikasi secara Islam ini harapannya akan meliputi seluruh ajaran Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak. Sehingga dengan begitu, etika dalam berkomunikasi akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan permusuhan di antara sesama. Etika yang pertama yaitu komunikasi harus atas dasar kebenaran dan kesabaran. Dalam melakukan aktivitas komunikasi, Islam memandang bahwa komunikasi yang dilakukan harus ada tujuan dan maksud, yakni dakwah, untuk saling mengingatkan kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran, agar kemaslahatan dalam kehidupan dapat selalu terwujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Asri ayat 1-3, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Yang ketiga yaitu filtrasi dalam menerima informasi atau tabayun. Dalam hal ini, Al-Quran memberikan perintah tabayun atau teliti, jeli, dan hati-hati dalam menerima informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Yang keempat, hindari saling olok-mengolok atas perbedaan. Dalam berkomunikasi, kita harus menahan diri terhadap keinginan untuk mengolok-olok dan merendahkan orang lain, mencaci maki, dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menumbuhkan kebencian orang lain, apalagi saudara kita seiman seagama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang baik serta tersirat nilai-nilai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Etika yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari prasangka buruk dan mencari kesalahan orang lain. Dalam etika berkomunikasi, kita selalu berprasangka baik namun juga tetap waspada, tidak mudah terpancing emosi, dan larangan mencari kesalahan dan menghina orang lain pada saat berkomunikasi di media sosial. Semoga dengan menerapkan etika komunikasi Islami di dunia sosial berdasarkan petunjuk di Al-Quran tersebut akan tercipta suasana komunikasi yang nyaman di antara sesama pengguna media sosial, dapat mencegah tersebarnya informasi hoaks yang semakin banyak beredar di media sosial, dan dapat menjaga toleransi serta selebritas sesama manusia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.